Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andini Sulistiawati dengan NPM 18110803056. Saya semester 5 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang respectful atau 10 faktor yang menjadi pertimbangan konseling multikultural, di mana respectful tersebut merupakan singkatan. Huruf R sendiri berarti religious atau spiritual identity, yang berarti religious atau agama. Di mana kita sebagai seorang konseling multikultural, kita tidak boleh membeda-bedakan agama dari seorang konseli. Jadi kita harus tetap mau dan tetap membantu permasalahan yang dihadapi konseli, baik itu konseli yang beragama Muslim seperti kita maupun non-Muslim. Dan yang kedua yaitu huruf E. E merupakan singkatan dari economic class background atau latar belakang kelas ekonomi, di mana kita sebagai seorang konseling multikultural, sebagai seorang konselor multikultural juga, kita tidak boleh memilih seorang konseli melalui latar belakang kelas ekonomi. Kita harus tetap membantu konseli yang memiliki masalah, baik dia berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah maupun kelas ekonomi menengah ke atas. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan kelas ekonomi seorang konseli. Selanjutnya yaitu huruf S. Huruf S sendiri singkatan dari sexual identity atau jenis kelamin. Kita juga tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin dari seorang konseli. Meskipun kita seorang perempuan, kita harus tetap mau menerima dan membantu seorang konseli yang berjenis kelamin laki-laki. Karena kita sebagai seorang konselor, tugas kita adalah membantu untuk menyelesaikan masalah dari konseli itu sendiri tanpa melihat jenis kelamin dari konseli tersebut. Selanjutnya yaitu huruf P. Huruf P sendiri berarti psychological development, yang berarti perkembangan psikologis. Setiap konseli pasti memiliki perkembangan psikologis yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai seorang konselor harus mampu menerima perkembangan psikologis dari seorang konseli tersebut, baik perkembangannya bagus maupun kurang bagus. Selanjutnya yaitu huruf E, yaitu ethnic atau racial identity, atau yang berarti etnis atau identitas rasial. Kita sebagai seorang konselor juga tidak boleh memilih-milih seorang konseli berdasarkan etnis, karena kita harus mampu memahami setiap etnis dari konseli itu sendiri, baik dia berasal dari etnis yang sama dengan kita maupun yang berbeda. Kemudian huruf C, di mana huruf C tersebut yaitu chronological disposition, yang berarti disposisi kronologis. Selanjutnya yaitu huruf T, trauma and other threat to their personal well-being, yang artinya trauma dan ancaman lain terhadap kesejahteraan pribadi mereka. Jadi apapun yang dialami seorang konseli, baik dia mengalami trauma ataupun ancaman, kita harus tetap mau membantu konseli tersebut untuk menuntaskan permasalahannya. Yang selanjutnya yaitu huruf F, di mana F yaitu family history atau sejarah keluarga. Setiap konseli pasti memiliki sejarah keluarganya masing-masing. Kita sebagai seorang konselor harus mampu menerima sejarah keluarga dari seorang konseli tersebut, baik dia dari keluarga broken home, dari keluarga yang
berbeda-beda, kita harus tetap mampu menerima konseli itu dengan apa adanya, tanpa kita melihat sejarah keluarganya. Selanjutnya yaitu huruf U. Huruf U sendiri berarti unique physical karakteristik, yang berarti keunikan karakteristik psikis. Setiap orang, setiap individu, setiap konseli pasti memiliki keunikan psikis sendiri-sendiri. Mereka mempunyai ciri khas atau karakter yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai seorang konselor harus mampu memahami dan menerima keunikan dari masing-masing konseli tersebut. Kita harus mampu memahaminya, kita harus mampu menerimanya. Dan yang terakhir yaitu huruf L, di mana huruf L tersebut merupakan language and location of residence which may affect the helping process, yang berarti bahasa dan lokasi tempat tinggal yang dapat berdampak dalam proses layanan, di mana kita pasti akan menemukan seorang konseli yang berbeda bahasa dengan kita ataupun memiliki tempat tinggal yang berjarak lumayan jauh dengan tempat tinggal kita. Jadi kita harus mampu menguasai beberapa bahasa, kita harus mampu menerima konseli tersebut, baik dia berbahasa daerah, berbahasa yang lain, kita harus mampu memahaminya. Karena kita sebagai seorang konselor hakikatnya yaitu membantu untuk mengentaskan permasalahan yang dialami oleh seorang konseli, tanpa membeda-bedakan dari mana dia berasal, apa bahasa dia, apa agama dia, apa etnis dia, apa jenis kelamin dia, dan lain sebagainya. Kita harus mampu menerima konseli tersebut apa adanya, tanpa membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.